sudah di sini. Ini langkah nyata Gubserli menuju Maluku Utara yang lebih maju dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Tadi mau saya terlambat. Pesawatnya muter-muter. Udah, ini semuanya dulu dari sini. Sudah 2 kapal ya? Iya, Dari Jakarta. Yang saya hormati, partner saya, senior saya dalam membangun Maluku Utara, Pak Wakil Gubernur, Bapak Sarbin Sehe. Yang saya hormati Bapak Direktur PT United Tractor Tbk, Bapak Ari Sutrisno. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Jakarta melewati ombak untuk hadir di sini dan menyerahkan langsung eskavator Komatsu PC 210. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kuasa-Nya kita semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Cuacanya cerah walaupun tadi hujan, saya muter-muter di udara sekitar 20 menit baru bisa landing. Tapi ketika meluntas ke sini cuacanya sudah cerah, ombaknya oke-oke aja dan bisa berkumpul merayakan hari yang spesial ini dalam cuaca yang baik. Dan saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT United Tractor Tbk. Terima kasih atas bantuan 1 unit eskavator Komatsu PC 210. Bantuan ini bukan hanya sekedar alat berat, tapi ini menjadi simbol kepercayaan bahwa Yuti percaya kita akan manfaatkan alat ini dengan baik dan menjadi simbol kolaborasi mendukung pengembangan kapasitas manusia Maluku Utara. Dan diberikan kepada Pemprov Maluku Utara. Pemprov Maluku Utara menyerahkan kepada BPVP Ternate sebagai simbol apresiasi kami karena selama ini dari Kementerian Tenaga Kerja telah hadir melalui Balai Pelatihan Vokasi di Kota Ternate dan di Sofivi telah melatih begitu banyak SDM Maluku Utara. Dan seperti tadi yang sudah diceritakan bahwa sejak berdiri sudah melatih sekitar 1.200 ya operator alat berat. Dan ini menjadi satu-satunya balai pelatihan vokasi di mana memberikan pelatihan, bukan saja pelatihan alat berat dan sertifikasinya, tapi di sini satu-satunya balai vokasi yang memberikan pelatihan alat berat yang menggunakan alat yang sesungguhnya dengan size yang sebenarnya, dengan tipe yang sebenarnya. Ini bentuknya kalau dibandingkan sama yang kecil kemarin, ini size-nya mungkin 3 kali lipat ya. Ya, tujuannya seperti yang tadi dikatakan Pak Ari, karena dalam saya mempelajari Astratek, jadi konsepnya kan adalah memastikan bahwa pendidikan yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja nanti. Ketika mereka datang di sini dengan harapannya kita pun kita memberikan solusi ketika mereka pulang. Kita memberikan mereka ilmu, jam terbang, sertifikat dengan alat yang sebenarnya sesuai yang dipakai di lapangan. Saya sudah menginventaris tipe-tipe apa aja yang dipakai di semua UP dan tambang yang ada di Maluku Utara. Kita akan mencoba berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait sehingga bisa menghadirkan di sini. Dan seperti yang tadi dikatakan bahwa Balai Pelatihan Vokasi ini akan menjadi pusat pelatihan untuk Indonesia Timur. Oleh karena itu saya menyampaikan pesan melalui Pak Ari untuk disampaikan kepada mungkin Board of Direction di United Tractor Tbk di pusat untuk kita Provinsi Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi se-Indonesia. Di kuartal 3 kemarin 39%. Saya belum tahu tuh year on year-nya berapa. Karena kuartal 1 32, kuartal 2 35, kuartal 3 39. Mungkin kalau year on year mungkin ya mudah-mudahan masih di 30 juga, angkanya belum keluar. Tetapi kemudian menunjukkan bahwa potensi growth kita itu banyak. Kalau dalam perusahaan kan yang dicari itu kan percentage dari pertumbuhan. Oleh karena itu kita sangat welcome untuk mungkin Astra bisa membuka Astrateknya di Maluku Utara sehingga bukan saja operator alat berat, tetapi melalui saya memberikan apresiasi sudah ada program Sobat di SMK 2 Ternate dan Halmahera Tengah memberikan vokasi operator alat berat ya. Ya, tetapi kan sebenarnya ini lebih kompleks. Setelah alat berat ada, kita butuh mekanik, teknisi dari alat berat. Kemudian UT sangat terkenal dengan manajemen logistik yang baik, manajemen supply chain-nya yang baik,
dan banyak hal, satu ekosistem yang bisa kita optimalkan di Maluku Utara. Pertumbuhan tambang dan pertumbuhan alat-alat berat Maluku Utara adalah salah satu tertinggi di Indonesia. Dan mereka bukan saja butuh alat, mereka butuh SDM-nya yang bisa mengoperasikan, yang bisa memperbaiki, yang bisa mengatur supply chain dan logistik spare part-nya dengan baik, yang bisa memanage jam kerja alat dengan baik, supervisor yang bisa memanage para operator dengan baik. Nah, itu masih ada ruang yang sangat luas untuk kita memberikan pelatihan kepada anak-anak lokal Maluku Utara, sehingga pertumbuhan ekonomi tertinggi ini dinikmatin oleh anak-anak lokal Maluku Utara. Mereka bukan hanya menjadi operator alat berat, tapi mereka bisa masuk di level-level manajemen. Harapan ke depan demikian, dan sudah sangat baik memulainya dengan SMK, tetapi untuk yang saya jelaskan tadi dibutuhkan jam terbang yang lebih, dibutuhkan sesuatu yang lebih kompleks, sehingga kita membutuhkan level politeknik untuk ada di Maluku Utara, terutama di Sofivi. Dan saya juga mengharapkan kantor pusatnya untuk segera bisa pindah ke Sofivi ya. Terima kasih. Kami Pemprov Maluku Utara selalu menganggap Astra, United Tractor, dan Balai Pelatihan Kerja sebagai mitra strategis kami, karena kami tidak bisa sendiri tanpa mitra yang saling mendukung. Dan harapannya untuk Dinas Tenaga Kerja berkoordinasi baik dengan Dinas Tenaga Kerja dari provinsi ke kabupaten kota untuk benar-benar ada data yang akurat antara jumlah SDM yang kuantiti yang mereka butuhkan, kualitas yang mereka butuhkan, dan tugas kita provinsi kabupaten berkolaborasi dengan para mitra strategis menyiapkan kualitas dan kuantiti sesuai yang mereka harapkan sehingga tugas masing-masing tercapai. Hari ini juga selain penyerahan alat, kita pun akan meresmikan kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara ya. Semoga kantornya bukan hanya sekedar bangunan, tetapi menjadi simbol pelayanan, dan tugas dari Dinas Tenaga Kerja adalah menyiapkan SDM Maluku Utara siap untuk bekerja. Dan saya setuju dengan tadi kata Pak Ari untuk kita selalu menyiapkan pembangunan sumber daya manusia link and match. Saat ini belum terlalu terjadi, ini masih menjadi PR bersama dari kami. Ada nggak ada kadis pendidikan di sini ya? Oh, kadis pendidikan ada acara di Ternate. Itu ada kadis pertanian. Ya, Pak Ari, ini Pak Anwar, kadis pertanian, tadi saya ceritakan ya. Jadi untuk Bapak Balai Pelatihan Vokasi kan daripada cuman gali-gali itu enggak terlalu challenging di lapangan, itu medannya jauh lebih sulit daripada itu. Kita dekat-dekat sini nanti ada buka jalan tani. Jadi nanti diaturlah ke depan gimana, siapa tahu Yuti ada CSR lagi, mau kasih alat CSR lagi untuk buka jalan tani dan normalisasi sungai. Tadi jalan-jalan di kapal saya ngobrol, kalau misalnya ada anggaran CSR lagi, ini kan untuk pengembangan manusia. Kita butuh lagi untuk jalan tani dan normalisasi sungai. Dan mereka daripada alat geser-geser kan mahal. Siswanya aja yang dibawa ke jalan tani, bisa koordinasi dengan Kadis Pertanian kalau ada yang di spot dekat-dekat Oba di sini untuk buka jalan tani, biar mereka berlatih dengan kondisi lapangan yang sesungguhnya. Begitupun kita pun ada normalisasi sungai ke depan ini dengan PUC. Kalau selama ini normalisasi sungai dijadikan proyek, ke depan kita mau taruh alat-alat berat di titik-titik di mana mereka akan secara rutin melakukan normalisasi sungai. Jadi bukan cuma gali-gali yang rata. Kalau gali-gali rata begini gampang. Nanti kalau udah sampai di Katingan, udah sampai di yang masuk ke sungai, itu ceritanya udah lain lagi kan. Dan mereka perlu berlatih sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dan untuk Bapak ketahui, kita setiap kelas kemarin tuh satu kelas berapa anak ya? 30 kemarin tuh setengahnya dari luar. Jadi ada dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dari Manado, dari Papua. Jadi mereka semua datang ke sini karena kayaknya cuma di sini doang yang ada pelatihan alat berat yang sudah diberikan sekalian dengan K3 dan sertifikat SIO. Demikian. Dan sekalipun dicarikan magang juga di kawasan industri dekat sini. Dan nanti kalau misalnya sudah bermitra dengan Astra, Astra kan jaringannya juga luas tuh. Jadi bisa dibantu masuk itu aplikasi itu yang susah. Masuk dan diterima itu yang susah. Pada intinya adalah pembangunan ini dan
kita semua ada di sini, bersyukur kita sudah diberkati, dan pembangunan itu bukan tentang seberapa besar yang kita bangun, tapi kemudian tentang berapa banyak kehidupan yang kita bisa perbaiki. Harapannya kita semua di sini bisa bekerja sama untuk penguatan SDM Maluku Utara, generasi emas, sehingga bonus demografi ini secara perlahan kita mappingkan, kita bikin roadmap yang benar, kita siapkan mereka sehingga mereka siap untuk bekerja setelah mereka lulus dan bisa menghasilkan cuan bagi keluarga mereka, sehingga mereka semua bisa berhasil seperti Bapak Ibu yang ada duduk di sini, dan kemudian mereka pun melakukan hal yang sama untuk mereka-mereka yang belum berhasil, maka lingkaran kebaikan itu akan berputar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Berkenan Ibu Gubernur tetap berada di tempat. Boleh kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah, kita saksikan bersama. Selanjutnya penyerahan plakat Ya, juga terima kasih, dari Pak Ari. Direktur PT UTI kepada Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara berupa miniatur office PT UTI TBK dari Direktur kepada Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara. Dan selanjutnya plakat daerah dari Gubernur ke Bapak Direktur PT UTI TBK. Plakat dengan ikon burung bidadari yang merupakan satwa endemik di Halmahera dan hanya ada di Maluku Utara. Boleh kita berikan apresiasi Bapak Ibu? Baik, penyerahan selesai. Terima kasih Ibu Gubernur dan Pak Direktur. Selanjutnya Pegang pintanya aja, Pak Wagub. Mohon izin kami pandu untuk penguntingan pita ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami pandu 3, 2, 1. Boleh kita berikan apresiasi dan penguntingan pita Ibu Gubernur telah selesai. Berkenan selanjutnya Ibu Gubernur akan meninjau langsung dan Bapak Wakil untuk meninjau langsung alat berat. Bagaimana Ibu Gubernur mungkin akan naik bisa mengenakan APD terlebih dahulu. Dia udah pakai rem. Kita saksikan bersama. Oh, oke. Ibu Gubernur Maluku Utara akan meninjau langsung alat berat ekskavator yang akan disaksikan juga oleh Bapak Wakil Gubernur dan Direktur PT UTI beserta rombongan. Oh, cuma satu. Ya udah, Melan nih. Baik, kita saksikan bersama. Terus duduk di sini. Operator untuk dapat membantu untuk menghidupkan alat berat. Terus gimana? Itu tinggal Putar. Ya. Ini Ya, diputar. putar ke kanan. Putar ke kanan. Dia nggak jalan kan? Enggak. Aman. Ya di on aja langsung. Iya, putar. Putar ke kanan langsung. On. Pandu langsung Oke. oleh operator. Start. Ya. Gitu. On start. Aku tekan start. Langsung putar. Putar ke start. Iya, putar start. Oke, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah luar biasa. Ibu Gubernur dipandu langsung oleh operator. Udah. Menghidupkan Foto. alat berat. Jempol, seperti, Pak. Ekskavator Komatsu PC 210 Oke. Trap 10 Matiin ya? Matikan langsung putar kiri. Oh. Masih kita saksikan bersama. Ya. Pak Wagub. Ya, bertiga. Bisa. Kelihatan nggak? Pegang saya, Pak. Kelihatan nggak? Oke. Oke. Ya. Terus di offin ya? Ini bagus sekali karena ini khusus untuk tambang. Iya. Pelatihan puluhan tahun. Komitmen bersama PT UTI dalam mendukung pengembangan kompetensi vokasi melalui pelatihan pengoperasian alat berat. Kalau mau muter-muter lihat-lihat jalan bisa. Iya, saya mau lihat itu ya. Iya, lihat Sovivi biar ada gambaran Sovivi. Sovivi ini kan dia panjang, dia bukan bulat. Jadi dari sana ke sana tuh jauh. Dia nggak bisa muter juga, dia hanya bisa dari sana ke situ. Baik. Ya, ini. Kantornya di sini, kantor di Sovivi. Tapi misalnya warehouse yang mau itu
dia di ekor aja. Kalau kantor kan misalnya mau meeting dengan pemerintahan itu biar lebih dekat. Jadi izin nanti kami bisa ke... Iya, bahkan kayak di situ masih ada tanah, pas di depan sini kan, ini kan jalan, di situ tuh ada tanah kosong sih, tuh pas depan vokasi ini. Iya, iya. Ini jalannya nanti kita yang aspal. Ini kan tadi masuknya jalannya kurang bagus. Mereka mau muter-muter lihat. Mereka mau pindah. Kantornya kan sama ini di Ternate. Oh enggak, kantornya tuh di Manado. Aku bilang gimana kantornya Manado, duitnya dari sini kok. Ya. Perintah bawa perintah. Iya. Jadi pulang lapor kantor pusat, kata Ibu Gub, duitnya dari Malut. Jadi kan, Cabar Baru. Persentage pertumbuhan kita lebih tinggi sini daripada Sulut. Semua masuk sini, Telkomsel juga aku suruh saya pindahin ke sini, semua pindah sini. Ya, terima kasih. Dirawat ya yang baik. Apa nolnya banyak ini. Ibu izin mau foto. Ayo. Ya, terima kasih. Ya, pamit ya. Terima kasih. Ayo. Ya. Sama Pak. Oh, sama lagi sini. Ya, oke. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Ya, Terima kasih banyak. terima kasih. Sukses, terima kasih banyak. Sukses perusahaannya. Amin. Oh, ini tadi Pak Kadis mana? Kalau jalan tani itu butuh alat apa? Yang buka apa, yang padat apa? Kita kemarin sudah Komatsu sudah belanja Komatsu tipe apa? tipe yang 200. Oh ini 200 apa 210? 200. Oh 200. Cuma apa dosernya 2, Pak. Ya, Dosernya apa? Ulang tahun. 5 ya? Ya, ada 55, 155, 155. Yang 4 miliar lebih dari 2 juta. Berapa tipenya? Apa tipenya? 85. D85. Dia 85. Oh Bomak D85. Bukan, doser. Oh doser. Yang geser. Lalu yang padatin? Yang dorong. Boma kita tetap punya Sani. Oh Bomak pakai Sani. Oh oke. Kalau punya Komatsu kita ada Exas. Bisa kayak gini sama dosernya. Ya buat option aja kalau dibutuhkan lagi buat CSR. Jadi saya ada desa-desa yang dia bersedia jalan taninya BBM dari mereka. Ya, kayak Nah itu kita gabungkan dengan CSR alat CSR juga, biar sekalian bisa jalan 3 paket biar cepet. ya kita belum dikasih langsung. Ya. Siap, Ibu. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kamu baca juga mau naik lantai 2 kapan? Oke. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara diresmikan oleh saya, Gubernur Maluku Utara, bersama dengan Pak Wakil Gubernur, Pak Sarbin Sehe, dan Pak Kadis Dinas Tenaga Kerja hari ini di Sowiwi 20 Januari 2026. Ya Tuhan, Pak Kadis. Beli KW-KW ini. Oke. Ya, terima kasih. Pak Kadis, ini koordinasinya dengan Dinas PU di Lapen aja, Lapen. Aspal kemahalan kali, Lapen. Ya, thank you. Nggak ada pagar ya? Selanjutnya berkenan Ibu Gubernur didampingi Bapak Wakil Gubernur dan Pak Kadis Naker Trans untuk melakukan pengguntingan pita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Dengan demikian peresmian gedung kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara diresmikan oleh Gubernur Maluku Utara dan Bapak Wakil Gubernur Maluku Utara.
Berapa tahun ini bangun? Berapa tahun bangun? Iya, ini aja bangunnya berapa lama? Ini tahun keempat baru jadi nih. Tanahnya ukuran berapa ini? Mana 1 hektar bangunan? Iya. Ini semua yang merasa bagian dari Naker Trans mohon masuk ke ruangan. Ya. Oke, saya mengucapkan selamat untuk kantor barunya akhirnya diresmikan dan siap ditempati walaupun jauh dari selesai. Tapi lantai 1 sudah selesai sejak bertahun-tahun. Ini mulai pembangunan fondasinya kapan ya? Pak Kadis, pembangunan fondasinya kapan? Fondasi. Oh, fondasi mulai 2022. Kemudian dibangun baru lagi bangunan ini di 2025. Tadi saya diinfo ada 80. Coba struktur organisasinya dievaluasi kembali. Apakah butuh 80 orang di Naker Trans? Kemudian di UPT masing-masing berapa? Yang mau dipindahkan tadi ke Halteng setuju. Mau pindahkan di Haltim pun setuju. Coba dibikin usulannya bagaimana? Tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pertama memastikan bahwa seluruh perusahaan yang ada di Maluku Utara ini sebanyak mungkin menggunakan SDM lokal. Yang kedua, diinventaris, dikomunikasikan mereka, dicarikan permasalahannya, apa kekurangan dari SDM lokal yang belum bisa memenuhi kriteria mereka. Kemudian itu dibikinkan rencana kerja untuk pelatihan bisa meningkatkan kapasitas SDM lokal untuk mereka bisa diterima kerja. Jadi saya sudah selalu ingatkan kepada para pemilik IUP dan manajemennya untuk selalu mengutamakan, memanfaatkan, optimalkan SDM lokal. Tentu mereka ada catatan beberapa skill yang kita masih jauh. Oleh karena itu kita mengupgrade-nya dengan bermitra seperti tadi, dengan UT, dengan BPPP. Nah, tahun lalu itu kan ada launching job fair. Tahun ini rencananya bulan apa? Berapa job yang ada? Apakah sudah dikomunikasikan dengan pihak pemberi kerja? Kalau sudah ada reka, berapa job yang ditawar oleh semua swasta yang ada di Maluku Utara baru ke saya. Kita lakukan job fair-nya setelah Lebaran aja. Jadi kita taruh di April aja. Ya. Kemudian untuk trans, koordinasi dengan Kementerian Transmigrasi kemarin program-program yang mau turun tapi tidak sempat follow up untuk segera turun, terutama yang Jalan Tani 11 kilo di Sumber Makmur yang kemarin saya kunjungan dengan Pak Wagub dan Pak Kapolda, kan rusak, itu kan sudah disetujui untuk dibangun kan jalannya, di follow up untuk bisa segera dikerjakan. Izin-izin yang masih berhubungan dengan kehutanan, jika masih ada masalah lapor, jangan dibiarin. Dan dicari lagi yang kejadian sama akses ke trans yang rusak seperti tadi, usulkan segera. Ya, oke. Pak Wagub ada arahan? Ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.